singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya puji syukur bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Puji syukur bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati kami, Engkau sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kami tahu itu untuk kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang ajaib seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau tundukkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan sukacita dalam pencobaan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 18, dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Amsal pasal 15 sampai pasal 19. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Yakobus 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sebelum melanjutkan pembahasan singkat tentang topik ini, terdapat hal yang patut dipahami terlebih dahulu, yakni pengertian ujian dan pencobaan. Ujian untuk meningkatkan kualitas iman seseorang dalam Kejadian 22 ayat 1. Sementara pencobaan adalah godaan yang dilakukan oleh iblis untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Dalam Yakobus 1 ayat 13-14. Tuhan mengajar orang-orang percaya untuk berdoa. Demikian, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena pencobaan berasal dari penjahat yang ingin menjatuhkan orang-orang percaya. Perbedaan kedua hal ini hendaknya dipahami oleh setiap orang Kristen secara baik. Karena itu, ujian tidak sama dengan pencobaan. Renungan hari ini didasarkan pada Yakobus 1 ayat 12-18. Untuk melanjutkan pembahasannya, kita akan memperhatikan beberapa bagian penting. Yang pertama, bertahan saat menghadapi pencobaan dalam ayat 12. Salah satu panutan orang-orang percaya saat menghadapi pencobaan adalah Yesus Kristus. Ketika dicobai atau bukan diuji oleh iblis, Yesus menggunakan firman Tuhan untuk bertahan dengan berkata demikian. Ada tertulis dalam Matius 4 ayat 4, ada tertulis dalam ayat yang ke-7, dan sebab ada tertulis. Untuk menghadapi cobaan iblis saat itu, ia bertahan pada benteng perlindungan firman Tuhan. Pada akhirnya, Yesus hanya berkata kepada iblis demikian, "Enyahlah iblis," maka iblis pun meninggalkannya. Saat menghadapi pencobaan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan makanan, ia menggunakan bagian firman Tuhan yang tepat tentang hal itu. Saat menghadapi pencobaan yang mengarah pada penyakit fisik, ia menggunakan bagian firman Tuhan yang telat dengan itu. Dan saat menghadapi pencobaan yang mengarah pada kekuasaan, Yesus menggunakan firman Tuhan yang sesuai dengan itu. Terdapat pembelajaran yang sangat penting untuk dipetik oleh orang-orang percaya dari pencobaan iblis terhadap Yesus. Saat menghadapi permasalahan hidup yang dihadapi oleh setiap orang Kristen, hendaknya berlindung pada firman Tuhan. Setiap orang Kristen hendaknya mengetahui firman Tuhan yang mana yang akan digunakan untuk itu. Karena itu, setiap orang Kristen harus membaca Alkitab terus-menerus. Selesai membacanya satu kali, hendaknya dilanjutkan untuk yang kedua kalinya. Sampai setiap orang Kristen menyadari bahwa betul firman Tuhan adalah tempat perlindungan yang sempurna dalam menjalani kehidupan. Dengan membaca Alkitab, firman Tuhan akan membersihkan pikiran, hati, kemauan, keinginan, dan perbuatan dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga untuk semakin sesuai dengan kehendaknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, siap menghadapi proses ujian akan mendapat mahkota kehidupan dari Tuhan dalam ayat 13. Emas yang dimasukkan pada proses perapian yang menyala-nyala akan memperlihatkan keasliannya. Emas tidak pernah takut pada perapian permunian. Hal ini hanyalah sebagai gambaran orang-orang Kristen yang selalu siap menghadapi proses permunian iman untuk memperoleh mahkota kehidupan nanti di surga yang kekal. Bertahan dalam menghadapi pencobaan iblis berbeda jauh dari siap menghadapi proses pemurnian iman untuk memperoleh mahkota kehidupan. Karena itu, setiap orang Kristen hendaknya mampu memahami esensi pencobaan. Pencobaan tidak sama dengan ujian. Lalu yang ketiga, Allah tidak mencobai siapapun dalam ayat 13. Ibarat sinar matahari, walaupun kurang tepat dijadikan sebagai contoh, tanpa berbicara, tanpa bersikap, dan tanpa melakukan sesuatu saat menyampaikan sinarnya, kegelapan langsung lenyap. Demikianlah terang Tuhan menyinari kegelapan. Kuasa Tuhan meniadakan kekuatan lain. Kasih Tuhan membuat kebencian menjadi sirna. Kesabaran Tuhan menunggu pertobatan manusia berdosa. Jadi, Allah tidak mencobai siapapun,
karena tidak ada yang tidak dapat ia lakukan. Tidak ada hal yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada kegelapan karena terangnya, dan tidak ada yang berkuasa selain kuasanya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa Allah tidak akan pernah mencobai siapapun. Lalu yang keempat, keinginan yang tidak dikendalikan akan melahirkan dosa dalam ayat 15. Pikiran, keinginan, kemauan, kehendak, perkataan, dan tingkah laku perlu dikendalikan secara baik. Tanpa penguasaan diri yang mumpuni, tindakan manusia dapat lebih buas dari hewan predator. Salomo pernah menyampaikan nasihat yang patut diperhatikan oleh setiap orang. Demikian, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tanpa melakukan kendali yang kuat terhadap diri sendiri, setiap manusia akan melakukan kejahatan. Lalu yang kelima, pemberian yang sempurna berasal dari Tuhan dalam ayat 17. Apapun yang diberikan Allah kepada manusia selalu yang sempurna. Ia menghembuskan roh yang sempurna untuk menghidupkan manusia. Ia menciptakan alam semesta secara sempurna. Ia menjelma menjadi manusia secara sempurna. Ia menjalani kehidupan di dunia ini secara sempurna. Ia mati di kayu salib secara sempurna. Ia bangkit dari kematian secara sempurna. Ia menganugerahkan keselamatan yang sempurna kepada manusia karena kesempurnaannya untuk mengasihi manusia. Ia memuntahkan warga jemaat yang terdapat di Laodikia karena mereka tidak dingin dan tidak panas atau suam-suam kuku. Dalam Wahyu 3 ayat 15-16. Lalu terakhir yang keenam, orang percaya menjadi anak sulung dari antara semua ciptaan. Dalam ayat 18. Anak sulung adalah anak yang pertama. Mengapa orang-orang percaya disebut menjadi anak sulung? Karena orang-orang percayalah yang pertama mengalami lahir baru karena dibinai oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjamin setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus telah memeteraikan setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Bapa, setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami ya Bapa, itu semuanya akan mendatangkan sukacita yang lebih daripada pencobaan yang kami lalui ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman-Mu selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar kehendak-Mu lah yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.